Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya KPH Yudonegoro. Ini adalah perdana podcast dari Biro Tata Pemerintahan dengan tema Kalurahan dalam Bingkai Keistimewaan. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu dengan narasumber kita. Ada 3 orang. Ini ada Pak Haris. Pak Haris adalah Paniradiopati dari Pemda DIY, dan juga ada Mas Hasto dari Sekber Keistimewaan, dan nggak lupa juga karena ini Kalurahan dalam Bingkai Keistimewaan ada Pak Lurahnya juga. Ini dari Pak Suhadi, Lurah Pancarejo. Nah, kita mau bahas terkait kalurahan. Tapi sebelum saya mau bahas kalurahan, di sini ada Mas Paniradio atau Mas Aris. Biasanya saya manggil Mas Pati karena beliau Paniradiopati yang ada di Pemda DIY. Mas Pati, mau tanya terkait Paniradio. Sebenarnya Paniradio itu apa sih di Pemda DIY? Karena kita ketahui kalau kita lihat di 34 provinsi itu tidak ada OPD yang bernama Paniradio. Nah, di DIY kok ada? Nah, itu bisa jelaskan Mas, apa sih Paniradio itu? Iya, terima kasih Kanjeng Yudonegoro. Jadi berkaitan dengan Yogyakarta ini kan mempunyai Undang-Undang 13 tahun 2012, di mana salah satu bidang urusan keistimewaannya berkaitan kelembagaan. Nah, di lembaga ini ada lembaga yang berbeda dengan provinsi lain, namanya Paniradio Keistimewaan. Sebenarnya Paniradio Keistimewaan ini, kalau boleh saya sampaikan tentang sejarah, dulu di Yogyakarta itu ada 7 Paniradio. Dari 7 itu sekarang jadi 1, namanya Paniradio Keistimewaan. Paniradio Keistimewaan itu sebenarnya adalah Paniradio, kepanjangan tangan pemerintah, sebenarnya semacam itu. Itu menjadi bagian awalan. Nah, berkaitan dengan ketugasan di Paniradio Keistimewaan ini ada 3 ketugasan utama. Yang satu berkaitan dengan menyiapkan bahan urusan keistimewaan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan merencanakan dan mengendalikan tentang keistimewaan di Yogyakarta. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan pengkoordinasian administrasi urusan keistimewaan. Jadi memang 3 hal ini yang menjadi ketugasan di Paniradio. Kalau secara sederhana, Paniradio ini hampir sama dengan Bapeda, tetapi sumber dananya berasal dari dana keistimewaan. Jadi emang ini tugasnya untuk memberikan atau merencanakan keuangan khususnya terkait keistimewaan ya? Jadi sebenarnya mohon maaf, jadi tidak hanya berkaitan dengan dana keistimewaan, tetapi berkaitan dengan urusan keistimewaan. Salah satunya kebetulan kita punya bonus yang namanya dana keistimewaan. Jadi ada bonusnya Mas ya, keistimewaan kita. Alhamdulillah ada bonusnya. Ya, terus Mas Hasto, nih kalau kita bicara 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu, Sekber Keistimewaan ini kalau dibaca sejarahnya, Sekber Keistimewaan ini aura untuk menegakkan untuk undang-undang keistimewaan tuh ada Mas. Dari segi Sekbernya sendiri ini saya mau tanya, sebenarnya Sekber ini apa sih Mas? Ya. Sekber Keistimewaan. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman Biro Tapemseda DIY ya. Aris, Mas Panca, dan juga yang mungkin memonitor siaran ini melalui channel YouTube. Ya, jadi Sekretariat Bersama Keistimewaan DIY ini lahir atau kita bentuk untuk mensolidkan konsolidasi gerakan rakyat. Ya, jadi gerakan rakyat untuk mendukung rancangan undang-undang keistimewaan. Nah, sebenarnya Sekber sendiri adalah metamorfosa dari gerakan rakyat Jogja yang itu sudah dimulai semenjak tahun 98 ketika pasca reformasi ada kebuntuan jabatan gubernur itu harusnya diduduki atau dienggai oleh Sultan bertahta. Tapi sampai saat Soeharto lengser itu tidak terjadi, sehingga kemudian waktu itu gerakan rakyat Jogja isinya adalah tokoh-tokoh gerakan mahasiswa. Jadi habis selesai kami dalam tanda petik menyelesaikan Soeharto di gerakan reformasi,
Terus teman-teman itu nimbrung di Gerakan Rakyat Jogja. Sampai periode 2000 hampir 2010 itu masih banyak teman-teman aktivis gerakan mahasiswa yang ikut membantu kita di gerakan keistimewaan. Tapi kemudian karena juga teman-teman itu sudah mulai banyak pindah atau kembali ke kotanya terus macam-macam, sehingga sebelum ada Sekber itu kami menggunakan nama Gerakan Rakyat Mataram. Gerakan Rakyat Mataram. Terus kemudian karena ada kebutuhan untuk menyatukan banyak sekali komponen, terus kita membuat Sekber Keistimewaan. Jadi emang ini bukan organisasi sebenarnya, tapi lebih ke alat konsolidasi. Tapi efeknya bagus ya Mas. Ya. Terkait konsolidasi jalanan itu jadi jadi didengar juga oleh pemerintah pusat. Ya, jadi lebih efektif. Jadi waktu itu kalau misalnya ada rencana kunjungan Komisi 2 DPR RI ke Jogja atau ada rencana kunjungan dari Dirjen Otonomi Daerah, itu kita udah antisipasi, pasti kita sambut. Ya penyambutannya dengan cara-cara yang khas Jogja lah. SBY kita sambut dengan ketapel misalnya. Kearifan lokal ya Mas. Ya. Baik Mas. Itu periode sebelum RUK. Kalau setelah RUK didok, ya bagaimana kita kemudian bersama komponen yang lain dan dengan pemerintah daerah itu memaknai atau mengisi keistimewaan berlandaskan dari Undang-Undang 13 2012. Kira-kira gitu. Baik, jadi kalau kita sebelum Undang-Undang 13 itu lewat, saya pengen nanya Mas Suhadi nih, Lurah Pancarjo. Pada saat itu lurah-lurah dan pamong bagaimana tuh Mas untuk memaknai konsolidasi terkait undang-undang keistimewaan? Apakah ikut berperan juga? Saya kira kalau kita bicara keistimewaan itu berangsur-angsur kelurahan itu sangat amat dilibatkan. Ya. Iya, apalagi pasca konversi yang kemudian waktu itu kita itu Nuwun Sewu kelurahan itu masih dalam tanda kutip milik Indonesia. Kalau pasca konversi itu kami lebih kental, julukan kami menjadi pemangku keistimewaan, sehingga kami sangat istimewa. Dan ini saya kira kami manai sebagai bentuk apresiasi keraton, apresiasi Pemda DIY kepada kami. Apalagi kemudian beberapa tahun belakangan ini juga kita lihat bahwa pergerakan undang-undang keistimewaan itu semakin dahsyat masuk ke kalurahan. Apalagi kemudian kami sambut dengan sangat antusias, dengan sangat gembira ketika beliau Bapak Gubernur memaparkan visi misinya, dan kemudian di misi beliau yang nomor pertama itu adalah di situ ada redaksi reformasi kelurahan. Saya kira ini sebuah apresiasi dari Ngerso Dalem pada kami semua sebagai pemangku keistimewaan, sehingga kami yakin bahwa penjabaran dari visi misi beliau nanti itu sangat akan berpihak pada kalurahan. Menarik itu tadi yang Mas Hasto sampaikan juga, Mas Wadi sampaikan. Itu ingat Mas, saya 2011 Mas, kalau nggak salah 2012 itu undang-undangnya lahir. 2011 saya menikah. Nah itu lumayan juga, apalagi saya pada saat itu di Istana Wakil Presiden Mas. Saya pejabat di situ, kadang-kadang dikait-kaitkan Mas. Oh ya, iya. Di-mention gitu ya? Di-mention, dikait-kaitkan bahwa pemerintah pusat menikah dengan keluarga keraton Jogja, padahal enggak Mas. Jadi itu 2011 itu menarik, dan alhamdulillah pada saat itu kegiatan pernikahan saya itu benar-benar disorot. Tambah lagi dulu di bulan April 2011-nya kan pangeran yang Inggris itu kan menikah juga. Jadi dari di compare 1 tahun itu. Royal Wedding. Saya ada cerita menarik tentang itu. Ini mungkin tidak terkait ya, tapi sebenarnya esensinya sangat terkait Pak Aris. Jadi ketika kemudian Kanjeng Pangeran Yudonegoro ini menikah dengan GKR Bendoro, Putri Dalem ya, bungsu. Itu kan publikasinya kan dahsyat. Royal Wedding, Pawiwahan Ageng, Kereta Kencana, gitu kan?
kuda putih. Keluar semua itu, Mas? Itu semua adalah tema-tema aristokrasi. Saya berpikir kalau tema-tema aristokrasi ini tidak diimbangi dengan tema-tema proletariat, agak riskan. Sehingga kemudian muncullah yang namanya angkringan gratis. Nah, angkringan gratis itu adalah apa ya? Upaya kita untuk mengkawinkan tema-tema aristokrasi dengan tema-tema feodalisme, sehingga di Jogja keduanya bisa berjalan dengan baik. Jadi sinkron ya, Mas, antara aristokrasi itu sama angkringan jalanan itu, dan itu gratis ya, Mas? Gratis. Itu benar-benar. Ya itu istimewanya rakyat. Maknanya itu emang buat raja gitu ya, Mas ya. Jadi benar-benar mendalam lah Keraton Ngayog Jakarta. Nah, terkait keistimewaan Mas Aris, ini tadi Pak Lurah sudah menyampaikan adanya visi misi Pak Gubernur terkait kelurahan. Nah, dari perencanaannya Pani Radio ini untuk kelurahan kira-kira apa aja, Mas, yang mau dilakukan? Ya, matur nuwun Kanjeng. Jadi berkaitan dengan apa yang kemudian kita lakukan dengan kelurahan, saya kira bersama ya. Tidak mungkin dari Pemda DIY itu kemudian memberikan top down langsung pada pihak kelurahan, tidak mungkin. Tetapi memang harus kemudian kita diskusikan apa yang kemudian kita lakukan berkaitan dengan reformasi dari kelurahan. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Suhadi tadi berkaitan dengan bahwa lurah ini sudah dilantik sebagai pemangku keistimewaan. Makanya kemudian proses yang kemudian terjadi, bagaimana upaya kemudian mendekatkan keistimewaan pada level yang terendah. Dalam ini level terendah di pemerintah kan berada di pemerintahan kelurahan. Maka kemudian dicoba dilakukan model yang namanya BKK, bantuan keuangan khusus kepada kelurahan. Memang model ini sebenarnya istilah kalau Mas Hasto tadi mengkawinkan aristokrasi dan juga kerakyatan, ini juga model pengkawinan kan sebenarnya. Jadi model pengkawinan antara NPHD, naskah perjanjian hibah daerah yang berubah hibah, menjadi BKK. Jadi BKK itu BKK nuansa hibah. Kenapa itu dilakukan? Karena di Pemda DIY ini walaupun oleh pusat sudah diberi uang, tetapi masih istilahnya itu ya dilepas kepalanya, tapi ekornya masih dipegang. Kipat-kipit dong. Kipat-kipit ya. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena memang yang kaitan dengan dana keistimewaan ada keunikan. Keunikannya kalau Pemda DIY dapat X rupiah, bukan berarti X rupiah akan dapat di tahun yang betul-betul sesuai dengan target pagunya. Tetapi ada kemungkinan X rupiah itu menjadi bagian yang tidak tertransfer karena ada 3 tahapan. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, 80% kinerja, 80% keuangan. Ini harus kemudian menjadi bagian. Makanya kemudian kita pun juga mulai atas izin ngesot dalem, mulai mengenalkan BKK baru tahun 2021. Jadi baru mulai, kemudian ada 11 kebijakan strategis yang menjadi bagian dengan Pergub 100 maupun Pergub 37 diperbaiki 37 tahun 2021. Nah, di dalam 11 ini sebenarnya ada, kalau di agama Islam itu ada doa sapu jagat. Jadi di 11 ya, di 11 itu ada juga sapu jagatnya. Namanya semangat tata nilai Yogyakarta, penerapan semangat tata nilai keyogyakartaan. Bahwa di situ itu sebenarnya hampir semua aktivitas itu bisa didanai dengan keistimewaan. Karena sampai saat ini itu pemahaman keistimewaan juga masih ada 2. Ada yang terlalu sempit memahami, tetapi ada yang terlalu luas. Yang sempit tulisannya itu 5 ya harus 5. Jadi kalau nggak ada itu tulisan pariwisata, itu yang sempit. Tapi kemudian yang terlalu luas, apapun negatif dari Pemda mesti dikaitkan dengan dana IS. Ini tantangan. Sehingga kalau kemudian berkaitan dengan Bapak Ibu di tingkat kelurahan, memang modelnya harus ada proposal, Kanjeng, karena proposal inilah cara kami untuk menjawab ketika pemeriksa bertanya. Kemudian harus ada berita acaranya, karena cara kami harus kemudian dengan Bapak Ibu di kelurahan itu mewujudkan kinerja. Kalau uang ditransfer oleh pemerintah pusat dikatakan bisa sebagai kinerja, alhamdulillah itu. Tapi ternyata belum, karena banyak uang ditransfer ternyata dicelengi. Nah ini kan sehingga kekhawatirannya ketika pusat ke sini uang ditransfer tapi belum jadi. Nah ini kan kami kena.
kena penalti. Inilah yang kemudian saya matur bahwa kita harus diskusi berkaitan aktivitasnya. Prinsip dana is bisa kemudian dimanfaatkan optimal, tetapi sekali lagi begitu dana itu berada di Bapak Ibu Lurah, segera cairkan, segera laksanakan. Karena kadang sudah ada pun juga kita masih ngoyak-ngoyak agar segera mencairkan. Jadi emang banyak yang sudah ditransfer ke kelurahan tapi belum digunakan gitu ya Mas ya. Dan itu akan jadi permasalahan laporan dari Pani Radio ke pemerintah pusat. Nah ini Mas Suhadi, Lurah Pancarjo, dengan terkait yang tadi disampaikan oleh Pani Radio, ini kan Lurah ada nih namanya Paguyuban Nayantoko. Nah ini gimana mensosialisasikan ke kawan-kawan kalau bisa dana yang sudah ditransfer untuk dana keistimewaan kalau bisa jangan disimpan, kalau bisa dihabiskan ya Pak ya. Iya. Karena kalau nggak habis itu dikembalikan. Ya. Nah ini dan menjadi pengurang kan? Jadi pengurang. Pengurang tahun berikutnya. Nah ini gimana dari Pak Lurah untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan ini biasanya? Ya baik Kanjeng, kita matur meruntut pangandikan Pak Aris dulu kaitan dengan kita memaknai keistimewaan itu sendiri, bahwa ada yang memaknai itu sebagai makna sempit dan makna luas. Kalau kami lurah itu sebenarnya memaknainya menjadi makna luas. Ya. Sehingga sebenarnya sebelum sesi ini kita sudah ngobrol dengan Pak Hasto. Bagaimana kemudian, tapi sekali lagi kita sudah berbaik sangka ketika kemudian kelurahan ditulis di misi Pak Gubernur yang pertama. Namun demikian, saking kepenginnya lurah itu, ketika kita analogikan bahwa konversi itu adalah maknanya kita diberikan rumah, rumah istimewa. Namun demikian, memang kemarin itu ketika kita dikasih rumah itu belum berikut isinya. Perabotannya belum, sofanya belum. Iya. Sehingga kemudian kita selalu matur. Nah, ketika kita sudah matur komunikasi dengan Pak Aris, dengan Kanjeng dan semua, dan akhirnya kemudian berangsur-angsur isi itu ada. Sofanya ada, tempat tidurnya ada. Iya. Tapi kulkas dan mesin cucinya belum. Ini masih yang berupa kursi dan lain sebagainya. Ini kami sudah mengucapkan terima kasih. Kaitan dengan ada beberapa kelurahan yang sudah ditransfer anggaran tetapi tidak segera dimanfaatkan, tidak segera direalisasikan, itu sebenarnya kami asosiasi baik pada tingkat provinsi, tingkat DIY maupun tingkat kabupaten itu sudah dengan aktif sebenarnya nguyak-nguyak bahwa kita berikan pemahaman dana keistimewaan itu ya istimewa dalam segala aspek, baik perencanaan, pelaksanaan maupun yang terpenting adalah pertanggungjawabannya. Kita mengerti betul itu. Nah kemudian saya kira memang awalnya agak ada yang slow gitu. Tapi lama-lama kemudian ini sudah mulai berangsur regito juga teman-teman itu. Sehingga kami terus akan pacu, kami terus akan motivasi, kami akan terus tekankan bahwa dana yang sudah ditransfer agar segera direalisasikan. Jadi saya kira ini memang perlu test case, namun demikian test case itu tidak kemudian semacam makan tumbal, tidak makan korban, tidak. Sehingga sekali lagi mohon percaya kepada kami sudah amanai dana desa dan kami mampu. Dan ketika nanti pun kami diamanai dana keistimewaan, kami akan komitmen dan akan mampu untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk keistimewaan, untuk menyelesaikan permasalahannya. Betul kan, apalagi terkait lurah itu dekat dengan masyarakat. Iya. Terus juga ini Mas Aris terkait dana keistimewaan. Dana keistimewaan itu kan untuk menjaga 4 urusan kalau di kelurahan dari 5. Nah, ini saya mau titip pertanyaan. Kemarin kan saya dikukuhkan jadi ayah genre. Nah, itu kan membahas terkait stunting. Nah, stunting itu kan biasanya kan di masyarakat.
apakah dana keistimewaan itu bisa untuk stunting ke kalurahan? Jadi kalurahan mempunyai, ini yang kurang gizi, yang permasalahan yang kira-kira di masyarakat kekurangan gizi, apakah itu bisa digunakan, Mas? Iya, matur nuwun Kanjeng. Tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Suhadi tadi kan pemahaman sempit sama luas tadi. Nah, kalau kita memahami secara luas bahwa semua hal yang berkaitan aktivitas manusia dari mereka lahir sampai meninggal itu ada di budaya. Sebenarnya sangat memungkinkan kemudian ada pembiayaan berkaitan dengan stunting. Tetapi kami selalu matur kemana-mana, tolong konsepnya di depan dulu. Konsep itu menjadi bagian penting karena kita akan ada target. Ketika kemudian ada keinginan untuk mengenalkan program stunting menggunakan dana IS, ya kita ambil kalau memang itu menjadi bagian. Kami contohkan begini Kanjeng. Tahun 2020 belum ada namanya beasiswa untuk siswa miskin, tidak ada. Yang dari dana IS maksud kami. Tetapi mulai 2021, 2022 kita ambil alih. 2022 kita ambil alih. Kenapa? Karena konsepnya sudah kena bahwa berkaitan dengan beasiswa miskin di Pemda DIY kewajibannya menggunakan dana keistimewaan jelas. Tetapi kalau kemudian letaknya dana sebagai, mohon maaf, di Jawa itu ada timun mungkuk jogo imbuh. Jadi seolah-olah seperti pemadam kebakaran. Ini enggak ada, tahu terus ini sudah saja. Ini ada. Nah, itu yang kami yang sulit untuk menjalankan fokusan. Misalnya saja contoh kalau visi konstruksi jalan Piungan 13 kilo. 1 kilo dari dana IS, yang 12 kilo dari dana APBD. Ini bagi kami nggak menarik. Kami sulit menjelaskan ke pemerintah pusat. Jadi dari 13 kilo, 1 kilonya dari dana IS. Nah, inilah yang kenapa saya sampaikan ke Bapak Ibu di Kalurahan atau mungkin OPD, mari kalau memang itu menjadi bagian konsen kita, saya kira bukan hal yang kemudian tidak bisa kita jalankan. Cuman ya tadi memang 392 kalurahan itu 392 kepala itu yang menjadi bagian itu yang memang harus kita diskusikan itu. Jadi kan kami pun juga selesai dengan teman-teman kalau memang dari Bapak Ibu lurahnya semangat dan sebagainya monggo terus. Bahkan kami sempat dimarahi loh. Yang marah itu malah bukan dari kepala desanya, perangkatnya. Kenapa tempat kami kok dikasih banyak-banyak? Ada yang semacam itu. Oh, malah nggak mau ya? Iya, ada yang semacam itu. Ini kan unik toh. Ini. Jadi inilah yang menarik. Makanya saya bilang 392 itu di tingkat paling atasnya. Kalau tambah 1 carik berarti 392 kali 2. Kali 2. Tambah lagi pamongnya ululu. Iya. Tapi itu semua bagian pembelajaran. Makanya sekarang ini pun juga waktu kemudian kita pengen bawa di Bapak Ibu Lurah, misal di Pak Suhadi itu misalnya ada untuk budidaya perikanan, kemarin belum bisa kita ambil. Kenapa? Karena belum ada OPD khusus yang kemudian membranding bahwa desa itu kaitan dengan kemiskinan, kemudian ada kaitan perikanan, belum ada. Tetapi dengan desa maritim itu bisa. Sekarang sudah desa maritim sudah mewarai menikah. Lah, yang saya sampaikan tentang sapu jagat tadi, sapu jagat ini no-name. Kalau Kanjeng ngendika no-name. Iya. No-name itu ada OPD yang menangani. Kayak papan nama ya, Mas? Papan nama bisa, sampah itu kan dibutuhkan juga bisa. Tetapi yang sudah berpredikat, misalnya desa budaya, desa wisata, ya janganlah itu campur itu, biar itu sudah konsepnya semacam itu. Iya. Tetapi yang belum, seperti kemiskinan pun juga sebenarnya bisa. Tinggal teman-teman di OPD DIY yang kemudian nanti bersinergi dengan OPD Kabupaten dan Bapak Ibu Lurah. Karena kita paham betul, kadang ada aktivitas yang tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan dari teman-teman di OPD, baik itu di DIY maupun di Kabupaten. Contoh sederhana, kalau misalnya Pak Suhadi meminta untuk kaitan dengan pakaian adat, padahal saya sudah dicermati betul tuh, pakaian Jogja itu sudah rumit, gini dan sebagainya, nggak pernah diperhatikan. Karena teman-teman di OPD beraninya ya di bawah 200 juta. Kalau untuk lebih meningkat, khawatir kalau lelang gagal dan sebagainya. Ini contoh aja kan. Terus itu, kalau gamelan dulu seperti itu, tapi sekarang sudah enggak. Kalau misalnya seperti papan nama, Mas, kita berikan itu ke kelurahan. Sangat bisa. Oh, Pak Lurah. Sangat bisa seperti itu. Cuman harus ada OPD pengampunya. Terus kalau stunting tadi siapa yang mampu? DP3 AP2
atau dinas kesehatan. Kalau dinas kesehatan, apakah dia punya konsep desa sehat? Artinya desa sehat itu yang disasar. Nah, kebijakan dari teknis teman-teman kami tidak mau mencampuri, tetapi kebijakan itu berlaku untuk semua kelurahan. Apalagi kelurahan punya pergub tersendiri, pergub 37 yang dimana lurah bisa minta langsung ke Pak Gubernur. Iya. Nah, kalau tadi Pak Aris menyampaikan bahwa terkait baju budaya, sebenarnya nggak usah pakai pergub 85, pakai pergub 37 aja bisa ya Mas Aris ya? Kalau untuk yang pakaian kan berarti kaitannya dengan teman-teman di dinas kebudayaan. Ya. Kebudayaan ini ada desa budaya. Nanti kalau kemudian yang bukan desa budaya disuplai, yang desa budaya malah enggak, ini masalah. Oh, jadi harus tapi kalau ya makanya nanti kan kita harus per poin yang kita coba angkat. Yang mana toh? Kalau yang kemiskinan tadi sebenarnya bisa, tinggal dinas sosialnya berani atau tidak. Oh. Dan sepakat dengan Bapak Ibu Lurah mau seperti apa. Itu menjadi. Dan jangan disimpan aja uangnya. Ya, makanya di Pergub 37 ini salah satu poinnya adalah pencairan terakhir di bulan September kan. September. Iya, setiap tahun. Kenapa di bulan September? Karena setelah itu kalau memang tidak dicairkan kita masih mempergunakan. Kita masih bisa perubahan. Tapi kalau kemudian ternyata kita tidak pakai itu sampai dengan Desember ternyata tidak diambil, maka itu akan menjadi bagian kerugian bagi Pemda. Uang itu akhirnya kembali ke pemerintah pusat, padahal bisa dioptimalkan untuk aktivitas yang lain. Oke, baik. Baik Mas Aris, kalau gitu sebelum lanjut nanti ke Mas Hasto, kita ada kopi-kopi dikit ini. Kita bisa santai sambil ngopi. Nanti kalau Pak Lurah mau tanya Pak Aris, monggo. Mas Hasto, monggo. Kalau mau tanya sama saya juga monggo. Karena ini emang sifatnya diskusi santai, tidak terkonsep. Jadi emang benar-benar kelurahan untuk bingkai keistimewaan. Terus Mas Hasto terkait ini, Mas Hasto kemarin kan terkait sebelum ada undang-undang keistimewaan itu kan turun ke jalan untuk memperjuangkan keistimewaan. Nah sekarang kan sudah ada nih Undang-Undang 13 tahun 2012 tentang keistimewaan dan 30 Agustus ini ya Pak Aris ya, 10 tahun ya? 31. Nah, 31 Agustus ini dasawarsa. Nah, selama 10 tahun ini Mas Hasto, dengan ada undang-undang ini pendapat Mas Hasto bagaimana Mas? Terkait keistimewaan kita, apalagi Pak Lurah sudah jadi pemangku keistimewaan, terus program Pak Gubernur, visi misinya di tahun 2022 sampai 2027, itu ada reformasi kelurahan. Nah, pendapat Mas Hasto terkait keistimewaan bagaimana Mas? Ya tentunya sudah banyak hal yang sudah tertata menjadi lebih baik, sudah pastinya juga pasti sudah banyak capaian-capaian, ada hal-hal yang signifikan setelah ada undang-undang dan juga support dari pemerintah pusat melalui dana keistimewaan. Namun demikian tentunya juga pasti ada catatan-catatan. Ya tentunya kalau kita melihat terutama menyangkut aspek-aspek untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia, itu yang mungkin menjadi faktor yang menurut saya perlu untuk ke depan, itu porsi perhatian, program, politik anggarannya mungkin bisa diperbesar. Contohnya begini, kemarin kita ngopi-ngopi juga nih di Breksi sama teman-teman Nine Toko. Ada yang mengatakan ada loh kelurahan yang memang memiliki program, rencana program dan juga kinerja yang bagus sehingga dia bisa mendapatkan anggaran keistimewaan itu sampai 7 miliar ya, dalam 1 tahun. Tapi ada juga yang nol, yang sama sekali tidak. Yang kata serap ya. Iya, nah artinya kan ini disparitas yang ya senjang sekali. Nah berarti kan masalahnya apa? Itu. Kalau saya sih lihat lebih di bagaimana sumber daya manusianya yang harus lebih diperkuat. Mungkin pemerintah DIY sudah membuat forum-forum untuk apakah itu bimbingan, apakah itu pawiyatan. Tapi saya kira perlu model-model pendampingan atau skema-skema. Kalau di NGO itu kan ada perencanaan, monitoring, evaluasi itu kan periodik ya, dan ada juga PIC yang ditugaskan melekat di situ untuk melakukan pendampingan terhadap teman-teman di kelurahan. Sehingga problemnya apa sih?
problem solvingnya apa, kemudian harapannya apa dan sebagainya. Jadi saya kira yang itu perlu lebih diperkuat soal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di level kelurahan. Kemudian saya kira hal yang juga perlu terus diperkuat dalam konteks program keistimewaan yang mengacu pada salah satu tujuan keistimewaan adalah menciptakan tata sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini kita harus juga memperbanyak program-program ke arah sana, karena apa? Jogja ini penduduknya kan kecil ya, penduduknya kecil, pemilihnya pun juga yang punya hak pilih itu kan kurang nggak sampai 2,5 juta, nggak sampai. Tapi kan Jogja ini epicentrum politik ya, menjadi sesuatu yang dirilis di Jogja itu resonansinya sampai ke nasional. Nah, persoalan intoleransi ini kan ya mungkin di tempat lain itu ada, tapi kalau itu terjadi di Jogja itu resonansinya sedemikian besar dan kemudian kan menimbulkan opini masyarakat yang kurang baik tentang Jogja. Nah, ini mestinya juga kita bisa menaruh perhatian untuk bagaimana terus memperkuat program-program yang terkait dengan penguatan nilai-nilai kebinekaan di masyarakat. Yang ketiga, saya kira yang juga ini banyak sorotan masyarakat tentang bagaimana program-program itu bisa menjawab harapan untuk penanganan kemiskinan dan kesenjangan. Ya, ini juga hal yang harus terus dicari indikatornya, capaiannya, pendekatannya, metodologinya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini apalagi nanti kan itu bisa dikaitkan dengan konteks visi misi Bapak Gubernur ya, menjadikan abad Samudra Hindia untuk kemuliaan masyarakat Jogja. Berarti harus juga pintar-pintar menerjemahkan kredo Among Tani Dagang Layar. Bagaimana misalnya teman-teman yang di pesisir selatan Gunung Kidul ini kan pantainya bagus-bagus ya, mungkin kalah lah Bali ya. Tapi penataannya, persoalan penataan sepandan pantai itu juga jadi problem klasik. Terus bagaimana pariwisata Gunung Kidul itu bisa naik kelas lah, ya, bisa naik kelas secara tampilan, secara pelayanan, secara banyak hal lah, itu penting. Gunung Kidul ini kan mutiara ya, tempatnya beliau. Pak Suhadi. Ya, gunungnya ada, pantainya ada, luwengnya ada, sungainya ada, pertaniannya ada. Jadi perlu, apalagi kalau bicara angka kemiskinan kan ya di Gunung Kidul, Kulon Progo dan Bantul ya, di sektor selatan ini perlu perhatian, betul-betul perlu perhatian. Jadi perlu ada mainan ekonomi lah, atau entitas ekonomi baru yang perlu digenjot di sana. Mungkin sementara itu kan, kalau banyak ya, mungkin beberapa saja lah untuk exercise. Yes. Baik, jadi Yogyakarta itu mininya Indonesia ya Mas. Yeah. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, semuanya itu ada di Jogja, apalagi kota pendidikan dan juga kota budaya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi ke sesi kedua. Tadi Mas Hasto sudah menyampaikan beberapa poin terkait keistimewaan. Mungkin Mas Aris bisa mau disampaikan atau menambahkan lagi? Iya, terima kasih Kanjeng. Jadi apa yang disampaikan Mas Widi Hasto tadi itu bagian yang sementara ini banyak yang kemudian disampaikan ke masyarakat. Ini bukan karena terus pemerintah terus waton jawab, juga tidak, tapi kami akan berusaha juga agar agak balance gitu ya. Jadi pertama, kalau kemudian dikaitkan ada kelurahan yang belum pernah dapat, sebenarnya kalimat itu salah sebenarnya, karena di tahun 2021 392 kelurahan itu sudah mendapatkan semua, angkanya sudah dapat semua. Tetapi ada satu kelurahan yang tidak mencairkan, ada satu kelurahan mencairkan dikembalikan utuh. Yang catatan kami hanya itu aja. Jadi sebenarnya, dan itu menjadi media pembelajaran. Pembelajaran bahwa
berkaitan dengan BKK dan AIS ini ada modelnya, ada caranya agak berbeda dengan yang biasa. Nah, kami berharap Bapak Ibu Lurah nanti bisa mencermati tentang itu. Kemudian di kami ada YouTube channel, ada Instagram, ada Twitter. Harapannya apa? Harapannya kalau ada pertanyaan kita bisa jawab. Maka kemudian ada Panirado Midanget. Di situ kami dan teman-teman berusaha menjawab apapun pertanyaan terhadap kami. Kalau memang tidak bisa pun juga kami akan berusaha untuk mencari tahu. Misalnya aja kemarin ada yang bertanya tentang Blangkon Jogja sama Blangkon Solo. Nah, itu kan kami nggak tahu. Makanya kami pun mendatangkan beliau-beliau yang berkompeten. Kemudian yang kedua, memang ada kelemahan di tingkat OPD baik di IY maupun di kabupaten. Ini harus kita akui. Kalau kemudian kaitan dengan Kebinekaan Tunggal Ikaan, sebenarnya di Dinas Kebudayaan ada, di Bakes Bangpol ada. Tapi kalau kalimatnya kok sedikit, iya. Kok nggak besar? OPD-nya berani enggak? Kalau OPD-nya nggak berani, ya nggak mungkin. Itu yang menjadi bagian. Nggak keluar juga gitu. Ya, karena OPD-nya kadang-kadang kalau begitu di atas kelihatan itu akhirnya nggak jadi. Kenapa tuh Mas nggak jadinya, Mas? Ya kalau lelang. Khawatir kalau lelang terutama. Takut gagal. Ya, takut gagal, takut nanti ada pemeriksaan dan sebagainya. Inilah yang. Tapi kalau barangkali gitu ya, teman Bakes Bangpol itu dulu dari PU, mungkin berani lelang. Ini jadi bagian. Lah gimana apa diusulkan ke PU? Jadi kawasan Dorjimukonya itu di PU dulu gitu. Setelah di PU selesai baru di Bakes Bangpol. Ya, latihan mentalnya. Dibimbing dulu, Mas. Tapi Pak Aris belum pernah di PU, berarti itu mentalnya. Karena ada pendidiknya itu. Ada pendidiknya yang kemudian menikah. Nah, inilah yang memang kami pun harus belajar. Sinau Pancasila pun juga sekarang ini menggunakan dana keistimewaan juga. Nah, ini menjadi bagian. Memang terus kemudian yang paling berat mungkin untuk Sinau Pancasila saya ada masukan, Pak Aris. Kebetulan kan kemarin karena ada penyerapan aspirasi Kanjeng salah satu anggota Komisi A ke tempat kami, dan kami mengusulkan untuk tentang Sinau Pancasila. Nah, kemudian dapatlah. Tapi secara administratif kami ini hanya menyiapkan tempat dan mengundang peserta. Sementara yang bicara, yang semuanya itu disiapkan oleh Kesbangpol. Kami tolak, akhirnya kami kembalikan karena ya ngapain gitu, nggak ada partisipasi di situ gitu. Maksud saya kan di desa itu kan juga ada tokoh masyarakat. Wong yang kita hidup itu kan bermasyarakat kan lebih, kalau misalnya ada tokoh masyarakat lokal yang bicara itu kan lebih enak. Nah ini dari Kesbang, dari DPRD, dari Korem dan Polda kita kembalikan. Jadi memang belum partisipatif gitu. Masih sangat top down. Jadi nggak sesuai gitu ya. Iya. Ini yang menurut kami yang memang harus kemudian diperbaiki. Kami selalu sampaikan ada yang ideal, ada yang tidak ideal. Jadi posisi yang Mas Hasto ngendiko ini posisi yang tidak ideal. Tetapi memang kami berharap bahwa teman di UPD itu ada porsinya ideal. Jadi mereka punya konsep sendiri tanpa kemudian dari campur tangan yang tadi disampaikan Mas Widiasto. Dan ini memang leader dari OPD yang bersangkutan menjadi bagian yang utama, dan ini juga menjadi kesulitan kami tersendiri. Jadi kami kadang-kadang ketika kemudian ada mengalirnya pendanaan dikatakan, ini karena dekat dengan keluarga Panirado Keistimewaan. Padahal sama sekali tidak. Kami pun sangat welcome, misalnya Sewu, kalau Kanjeng juga dengan Mas Wadi kemudian ngobrol, dan kami pun juga, kami dan teman-teman itu sampai malam, hampir tiap hari sampai malam. Sabtu Minggu enggak, karena Sabtu Minggu di lapangan itu termasuk kita bisa susur Gua Sumitro itu karena Sabtu Minggu, kalau enggak juga enggak bisa. Belusukan. Enggak belusukan. Kalau kami namanya Lekwarti dan Pak Raji. Lekwarti. Ini menjadi bagian. Kemudian yang paling berat itu yang tadi disampaikan Mas Widiasto tadi kaitan dengan kemiskinan. Kemiskinan ini memang dari metodologi itu kan berbeda antara BPS dan DTKS, sehingga kadang-kadang kita pun juga masih mencari tahu kira-kira itu kemiskinan itu kalau kemudian program kegiatan yang mengentaskan apa. Nah, kemarin ini juga informasi juga kepada Bapak Ibu atau teman-teman yang menyaksikan kegiatan pada saat ini. Jadi kemarin salah satunya di Kapanewon di Tempel.
itu sudah merapat ke kami untuk diskusi dengan lurah-lurahnya. Itu pun juga ada lurah yang tidak mau diajak. Jadi diajak untuk kalau nggak mau. Saya bilang nggak apa-apa, yang mau saja. Untuk contoh. Nah, ini pun juga sudah mulai kita coba lakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengatasi yang tadi katanya kemiskinan tadi. Karena di kemiskinan ini di tahun 2022 ini juga baru tahun 2022 kan ya. Itu ada RTLH, rumah tidak layak huni. Arsitektur Yogyakarta, satu rumah sekitar 50-an juta, tapi mohon maaf baru 50 karena baru uji coba di 5 kelurahan. Tahun besok sekitar 300-an. 300-an rumah tidak layak huni yang memungkinkan juga dikerjakan oleh teman-teman di kelurahan. Cuman kadang juga kami jangan-jangan punya rumah bagus dapat 50 juta tapi juga tetap miskin. Itu ada kemungkinan itu juga karena memang bukan kaitan dengan ekonominya. Nah, makanya bentuk-bentuk apakah yang kemudian memunculkan agar tidak menjadi bagian yang kemudian dikatakan miskin, ini yang menjadi PR dan menariknya sampai hari ini kami ini belum pernah tahu sampel sama data DTKS ini nyambungnya di mana. Jadi sampel kita itu 11,34% penduduk Jogja miskin, kurang lebih ya 2.065. Saya khawatir saya pun juga kategori di sana. Khawatirnya gitu. Tapi kemudian yang satu lagi itu 40% dari penduduk Jogja itu DTKS. Nah, ini PR sebenarnya. Desil-desil inilah yang saya sebenarnya sudah sampaikan ke teman-teman untuk kemudian dicoba dicermati. Tetapi memang kemiskinan ini menjadi bagian yang menarik ketika kemudian kita ulik. Kadang-kadang program kegiatan di kita ini yang saya khawatir tidak nyambung. Nah, sekarang ini juga sudah mulai Kanjeng di tahun 2021 menika ke tahun 2022 menika kaitannya dengan pemanfaatan tanah desa. Yang ngerso dalem selalu pangandikan, mbok tanah desa itu izin-izinnya orang membangun kios tok. Tapi bagaimana kemudian dimanfaatkan oleh warga miskin. Dan kami tawarkan kemarin baru 3 yang mau. Baru 3 kelurahan yang mau dan ini tambah sekitar 2. Di tahun besok lebih banyak lagi. Nah, harapan kami yang seperti ini Mas Widyasto yang bisa menjawab itu, walaupun kami juga paham nanti kaitan dengan data makro dengan kegiatan kami ini kadang dirasa tidak nyambung. Dulu pernah ada cerita waktu saya masih di Kabit Anggaran, kita kucurkan 46 miliar untuk 46.000 kakak miskin. Tapi juga tidak mengurangi data dari kemiskinan. Kemudian tahun berikutnya 26.000 miskin. Nah, saya khawatir sama Mas Suhadi, jangan-jangan seneng kalau warganya miskin gitu. Nah, itu inilah PR inilah yang memang harus diselesaikan bareng-bareng. Makanya dengan Nayantoko yang sekarang lebih dominan, apalagi dengan Kanjeng juga selalu komunikasi. Kami berharap betul, ayo kita garap bareng. Di salah satu aktivitas yang ada di Prener ini menarik, bedah warung. Oh, bedah warung. Ya, bedah. Tapi ini kan bungkusannya Prener dulu. UMKM ya? Iya, UMKM. Sudah ada bedah warung. Dan dengan angka yang tidak begitu besar, ternyata masyarakat sangat antusias. Nah, maksud kami yang semacam ini, kami kadang tidak tahu. Yang tahu malah justru Bapak Ibu Lurah. Jadi kalau memang ada aktivitas lesson learn yang bisa kemudian kita ambil dan bagus gitu ya. Jadi merupakan bagian good practice, itu harapan kami ya kami dapat informasi menika sehingga betul-betul kita rancang. Karena di Danais ini kan ada pencermatan juga kok banyak untuk kegiatan aktivitas yang sifatnya fisik sama aset yang Mas Hasto tadi pengandikan yang ini diperbanyak. Tidak masalah, cuman masalah utamanya ini siapa yang mau melaksanakan, terus kemudian inilah yang kita harus diskusikan. Jadi benar-benar harus ada tanggung jawabnya gitu ya Mas ya. Itu yang jadi bagian itu. Baik, ini udah mau terakhir pertanyaan dari para narasumber. Untuk Pak Lurah nih kan kita sudah mau satu dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan tanggal 31 Agustus nanti, bahwa kita sudah ketahui Lurah adalah pemangku atau penjaga keistimewaan 5 dari 4 urusan. Nah, terkait dasawarsa ini kira-kira peringatan apa yang akan dilakukan Poro Lurah atau Nayantoko? Terima kasih Kanjeng. Sebelum matur kaitan itu sebenarnya menarik tadi. Oh, monggo. Apa yang diingatkan Pak Aris itu.
penetrasi atau tekanan pangandikan Pak Aris tadi adalah di OPD pengampu ya. Gitu. Contohnya kita bicara konteks stunting. Satu contoh di Pacarjo itu warganya itu totalnya sudah untuk data terakhir ini tahun 2022 semester pertama itu di 17.734 jiwa. Jumlah wanita hamil itu ada 53 orang. Kemudian yang kita sebenarnya saya sendiri menjadi shock, menjadi galau, itu dari stunting yang awalnya hanya di angka 8,2%, sekarang ini menjadi 16,6%. 2 kali lipat. Iya, stunting. Dan kita tahu bahwa stunting itu adalah mandatori. Ya. Ini isu nasional. Peraturan presiden diatur itu. Tetapi lagi-lagi dengan kemampuan dana desa yang kurang memadai sehingga Minim ya. minim ya. Bagaimana kemudian kita mau ngopeni sejumlah 53 orang hamil. Itu pun sebenarnya memang bicara stunting itu tidak bisa hanya sepotong-sepotong. Ya. Bahwa kemudian Caten pun harus benar-benar kita berikan pendidikan. Bahkan kemarin ada kasus 15 tahun, Desember besok itu baru 16 tahun, itu sudah mengajukan izin nikah. 16 tahun Mas. 16 tahun kurang. Ini menjadi potensi. Tetapi kemudian sekali lagi adalah bagaimana kita mau mengadakan edukasi, pembinaan, pelatihan dan lain sebagainya. Kenapa kok saya sampai hafal sampai jumlah wanita hamil di Pacarjo? Karena saya concern betul memberantas stunting di Pacarjo. Sehingga kalau tadi dihentikan bahwa sekali lagi harus ada OPD yang ngampu. Nah, kenapa kemudian kita tidak membuat formulasi, membuat formula, membuat konsep, membuat metode? Ada satu lembaga khusus, dinas khusus yang mengampu kelurahan, sehingga tidak harus diserahkan kemana-mana. Tapi ada satu pintu yang itu ngampu kelurahan, sehingga kelurahan itu kalau butuh sesuatu itu tidak pergi kemana-mana, tapi pergi ke pintu itu. Yang lembaga itu menjadi bapaknya kelurahan. Namanya apa itu kalau misalnya? Ya belum tahu nanti. Dinas apa pemberdayaan pemerintah kelurahan. Tapi kalau dari BKKBN sendiri bagaimana, Mas Lurah? Ya BKKBN ada ke sana, bahkan dana desa juga ada mandat dari Kemendes. Tetapi sekali lagi itu sangat minim sekali anggarannya. Iya. Sehingga saya kira dana keistimewaan itu dari namanya saja sudah jelas istimewa. Istimewa. Iya, sehingga akan menjadi solusi di tengah masyarakat. Dalam konteks apapun, sosial, kemiskinan, stunting dan lain sebagainya. Ini perlu kemudian kita bicarakan, kita angkat, kita mencari solusi terbaik. Kita harus punya menu terbaik karena kita punya istimewa. Sebutannya, dananya dan lain sebagainya. Sehingga mungkin ketika Kanjeng nate ngendiko bahwa no name kelurahan tanpa status itu bisa terlaksana. Dan itu akan menjadi solusi karena apa? Tidak satu pun kelurahan di DIY itu yang bukan pemangku keistimewaan. Saya kira entah itu kelurahan budaya, entah itu kelurahan wisata, entah itu kelurahan prener, entah itu kelurahan prima, itu di luar status dia punya hak yang sama di depan keistimewaan. Sehingga ketika nanti punya budaya, dia desa prener, dia desa wisata, itu bonus. Tetapi paling tidak sudah punya hak yang sama di depan keistimewaan, maksud saya itu. Saya kira ini akan menjadi solusi. Ya kita anggaplah kalau umpamanya 2023 1,7 triliun, kemudian 392 kelurahan, itu nanti 1 miliar kan tinggal 1,7 dikurangi 392, saya kira masih banyak. Itu.
Nah, kemudian kelurahan itu punya perencanaan khusus karena lurah punya visi misi, karena lurah punya RPJM, di breakdown ada RKP di situ, sehingga dana is nanti masuk dalam konteks perencanaan itu. Nah, saya kira ini menarik. Itu. Kemudian tentang kesiapan kami untuk menyambut dasawarsa keistimewaan, kita tahu bahwa kita kemarin sudah berembuk di Breksi, dipimpin langsung oleh Mas Ketua Nayantoko, Mas Gandang, semua ketua paguyuban dan sebagian pengurus harian juga ikut hadir, Pak Hasto ikut. Ya. Terima kasih sekali. Kami membuat satu hal yang baru. Tidak saja kemudian kami selalu bicara dalam konteks anggaran keistimewaan, tetapi kami juga punya rasa handar beni. Sehingga di malam tanggal 31 nanti itu serentak di 39 kelurahan seluruh DIY itu akan mengadakan tirakat dengan konsep ada semacam juknis yang sudah disampaikan kepada seluruh kelurahan. Sekali lagi ini adalah bentuk kebanggaan kami, bentuk apresiasi kami, bentuk bangga kami sebagai pemangku keistimewaan. Sehingga nanti kami akan berikrar. Konsep ikrarnya juga sudah ada, namun saya belum hafal karena konsep ikrarnya draftnya banyak. Tetapi nanti malam tanggal 31 itu akan ada gaung yang luar biasa di seluruh DIY dari masing-masing kelurahan. Dan saya kira ini termasuk hal yang istimewa karena tidak ada desa atau kelurahan di seluruh Indonesia yang melakukan ini. Menarik, itu tandanya keistimewaan. Keistimewaan. Apalagi 10 tahun dasawarsa, undang-undang keistimewaan. Nah, ini tidak lepas dari kolaborasi Nayantoko, paguyuban tingkat kabupaten dan juga bimbingan Kanjeng selama ini yang kemudian sudah semacam tidak ada sekat komunikasi kita, hanya jagungan-jagungan di angkringan-angkringan. Ini sangat saya melihat konsolidasi kelurahan saat ini sangat mantap, solid, top. Baik, untuk ini Mas Hasto sama Mas Pati terkait dasawarsa ini kira-kira dukungan apa yang akan dilakukan oleh Pemda DIY atau Mas Hasto sebagai Sekber? Ya, terima kasih Kanjeng Pangeran. Kami kebetulan Sekber sudah bekerja sama, berkolaborasi lama dengan Paniradio Keistimewaan, ya Pak Aris ya, dan kemarin waktu kick off tanggal 10 Agustus pun kita mengawalinya di Kompleks Makam Raja-Raja Mataram di Pacimataan Imogiri. Jadi awalnya saya sudah dengan doa ya Pak Aris. Nah, harapannya segala rangkaian dari rangkaian peringatan satu dasawarsa itu juga nanti memberikan kemanfaatan dan kemajuan bagi DIY. Kalau kegiatannya banyak ya Pak Aris ya, saya tidak hafal. Karena dari tanggal 10 sampai tanggal 10 khusus untuk pas puncaknya, bukan puncak ya, tapi karena undang-undang ini kan diparipurnakan dulu tanggal 30 Agustus, tapi dicatat di lembar negara itu kan tanggal 31, sehingga kita memperingatinya 31. Makanya betul kalau teman-teman lurah itu tirakatanya 31 Agustus ini Sekber bersama Paniradio akan menggelar peringatan di Regol Barat Kompleks Kepatihan. Ada rangkaian acara mulai sekitar jam 3 sore sampai malam hari. Nanti rencana juga ada pidato dari Bapak Gubernur ya, Pak Aris ya. Separuh nanti rencananya. Separuh. Itu di situ. Sore hari ya. Kalau jadwal Pak Gubernur sekitar jam 7 malam. Nah, kan kita nanti maghrib itu ada break sebentar. Itu rangkaiannya juga kita menampilkan potensi dari kabupaten kota dan juga dari teman-teman yang sekiranya bisa memaknai peringatan ini. Tapi ya kami menyadari peringatan itu kan sifatnya seremoni. Yang penting kan substansi, esensi. Nah ini marilah substansi dan esensi itu terus kita bawa dalam konteks lingkup masing-masing dan tetap bisa menghidup-hidupi spirit Jogja Istimewa.
biar auranya tetap hidup gitu ya Mas Ya. dengan adanya Ngarso Dalem dan juga Kalurahan 392. Betul, betul. Untuk Mas Pati, kira-kira seperti apa dukungan Ye, ke depan? terima kasih. Jadi sengaja kita sepakat bahwa yang kita pergunakan itu 10 dan 10 Kanjeng. 10 dan 10. Ya, 10 itu dari 1 dan 0. 1 itu keberadaan, 0 itu kosong. Harapan kami keberadaan yang sudah ada ini mengisi kekosongan. Nah, kalau kita bicara kaitan dengan itu, tentu saja bagaimana kita membuat refleksi yang kemudian harus kita sempurnakan dengan mengisi kekosongan itu menjadi bagian. Dan kenapa diambil di 10 Agustus pun juga karena di tanggal 9 Ngarso Dalem sudah diusulkan ke Jakarta. Maka kemudian tanggal 10 yang kita ambil. Buat penetapan ya. Ya, kebetulan juga Ngarso Dalem yang ke-10. Dan 10 Oktober Ya, juga penetapan. Ya, 10, kemudian Kanjeng Gusti juga yang ke-10. 10. Makanya 10 kemudian diampu sampai dengan 10 September. Jadi kalau di lapangan sepak bola itu angka 10 itu pasti ini ya. Yang gol, Playmaker. playmaker. Pencetak gol Ye, bisa 10. ini menjadi bagian. Maka bukusannya macam-macam, ada aktivitas dari tanggal 10 Agustus sampai dengan 10 September. Banyak sekali yang dilakukan. Jadi matur nuwun kalau memang dari Paguyuban Lurah pun juga ada aktivitas yang mewarnai dari tanggal-tanggal itu. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu Lurah juga, tapi bungkusannya menggunakan Kalurahan Budaya. Contoh kemarin di Sri Mulyo, terus besok ada juga di Sukorno dan sebagainya. Jadi itu bagian-bagian itu memang tidak ada pendanaan khusus yang menghubungkan 392, karena memang breakdown berkaitan dengan aktivitas ini harus direncanakan 1 tahun sebelumnya. Kalau itu kemarin kami tahu 1 tahun sebelumnya ada rencana itu, kemudian, tapi yang paling penting OPD-nya kan. OPD-nya nanti ada yang menangani enggak itu. Kalau OPD-nya nanti enggak ada yang mau menangani itu, ya kami mentok lagi. Maka ini menjadi bagian yang memang harus kemudian kita diskusikan. Tadi menarik disampaikan ada OPD yang langsung menangani. Tetapi kalau kami senang OPD yang sekarang bisa berfungsi lebih optimal, enggak? Kan ada Biro Tata Pemerintahan, ada Bermas, kalau tapi monggo ini bagian dari proses. Tapi yang paling penting bahwa kita masih punya PR bagaimana kita mengisi keistimewaan di Yogyakarta. Aktivitasnya pun juga salah satunya 30 hari kita ada aktivitas di Hotel Multera 1, di sana ada workshopnya. Kemarin workshop berkaitan pembuatan wayang suket. Ada juga kaitan dengan anak difabel yang kemudian ada Mukti. Mukti itu mobil training unit yang berkaitan dengan anak difabel. Terus kemudian ada Puppet. Jadi ada boneka Puppet yang dibuat oleh Mbak Ria Popormun dan sebagainya. Itu aktivitas yang coba kita sampaikan. Termasuk juga teman-teman Sri Saktiman Istimewa yang selama ini selalu mengadakan aktivitas yang berkaitan keistimewaan. Bagaimana mereka melayani masyarakat di pinggir pantai. Tadi Nyun Sewu yang pantai tadi Mas Widiado sangat menarik itu. Karena pantai itu kan Ngarso Dalem selalu mendukung. Ya, jangan sampai orang ke pantai itu lihat warung, tapi lihatnya ya keindahan. Dan ini kan penataan sempadan. Cuman yang jadi masalah kembali lagi warung terus yang dilihat. Siapa yang mau melakukan? Kemarin sepanjang sudah siap. Sepanjang sudah siap, kami komunikasikan, ternyata OPD yang melakukan belum ada. Maksudnya itu kabupaten ya? Kabupaten juga belum. Provinsi juga merasa miliknya kabupaten. Nah, saya cuma bilang, berarti ini milik yang Ngarso Dalem ini, berarti Ngarso Dalem yang masalah sendiri. Sampai saya komentar begitu, karena sebenarnya ini kondisi Pak Panewunya sangat siap. Dan kami itu kan ketika warung itu ditarik mundur, itu kan juga mitigasi bencana. Betul. Karena kan potensi gelombang tinggi kan besar. Dan itu kita biayai semua. Nah. Tapi ternyata itu juga masih ada kendala. Sampai Pak Panewunya sekarang pindah jadi Kepala Dinas Perhubungannya. Iya. Gitu lah, sudah selesai lagi. Artinya kami harus baru lagi. Kadang-kadang itu Mas Widiasto yang karena beliau tadi nyinggung itu. Karena PR kita memang tugas saya nyinggung terus. Nah, kami itu juga sudah melihat yang namanya Pantai Selatan itu 5 urusan ada di sana semua. Visi misi Ngarso Dalem ada di sana. Kaitan tanah PAG sama SG berada di sana.
kelembagaan tentang kelurahan ada di sana. Kemudian kebudayaan kaitan dengan bagaimana ada larung, atas kemudian ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya di laut juga ada. Kemudian tata ruang dari 133 km kita punya pantai berada di 3 satuan ruang strategis juga. Sana itu sebenarnya istimewa. Cuman sekarang siapa yang mau garap? Nah, ini PR utamanya. Jadi asosiasi lurah ini boleh menjadi booster untuk kemudian ada OPD pengampu itu ya. Ya, kembali ke dinas tadi itu. Ya, sebenarnya menarik juga, jangan sampai kejadian kayak 3 minggu yang lalu juga terjadi ya Mas, yang di Pantai Depok itu kan karena kurangnya pengawasan dan juga kurangnya teguran buat dari kabupaten, sehingga ya warung-warung itu lagi maju ke depan, dilihat kosong dia maju ke depan. Makanya tidak ada evaluasi dari OPD pengampu, siapa yang mengawasi. Dan mohon izin Kanjeng, yang kaitan dengan itu sudah tidak lanjut juga, tapi ternyata masih ada PR bahwa ada perikatan perjanjian dengan PT Awami yang sampai 2026. Oh, yang belum selesai itu ya? Ya, artinya kita nggak bisa apa-apa sementara ini. Nggak bisa diadendum. Nah, ini terserah dari kabupaten benar tidak, karena resikonya memang nanti ada tuntutan. Baik, kalau begitu Mas, ini udah penutup. Jadi ya kalau kita bicara dasawarsa tadi Pak Lurah sudah, Mas Hasto dan Mas Pati terkait Pemda DIY juga sudah visi misinya ke depan seperti apa. Kita cukup untuk berdoa untuk kolaborasi antara Pemda DIY, kabupaten dan juga pemerintah kelurahan ini semakin solid sehingga terwujud tujuan keistimewaan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Amin. Dan juga salah satunya kesejahteraan masyarakat yang dimana visi misi Pak Gubernur sudah jelas di 2022 dan 2027 itu adanya di nomor 1 adalah di kelurahan untuk mereformasi kelurahan. Itu aja dari saya, dari Biro Tata Pemerintahan. Akhir kata, wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, the song of Sabda Dhamma. We are from Jogja, the heart of Java. Our rhyme is mantra, flows down like lava. We are from Jogja, the heart of Java. Culture's weaponnya, the song of Sabda Dhamma. Merapi yo iku, keraton yo iku, segara yo iku, pancering kuku. Mijil tuwa saka kula dumunungku. Yo ngayo Yogyakarta hati ning rat negeriku. Nagari kemaripah kang merdeka, kaya kang kaserat ing Sabda Pomo. Merapi ngelingake marang ing Gusti.